gitu sambil saya berbicara gini bahasa apa dengan logat British. Itu udah booming British itu. Sampai kemana-mana dan sampai orang itu orang luar itu kan nggak tahu saya dari mana. Orang bilang, oh ini orang dari Filipina. Coba nanti kalau dilihat kayak orang Filipina, oh, this is from Thailand, Malaysia gitu. Padahal saya orang Bali. Orang Bali. Ya. Sampai saya ke Malaysia itu banyak yang tahu saya li. Banyak. Saya bukan sombong. Ini orang ini terkenal di luar negeri berarti. Saya nggak bohong li. Dia cuma ngomong, anggap ada makan durian aja, buka durian, bilang enak durian Indonesia enak. Weh, besoknya udah jadi influencer bisa beli. Nggak bohong saya beli. Nggak bohong saya, ini kejadian bener di gini. Cuman makan durian aja langsung jadi influencer. Bisa bahasa Jawa sedikit aja, bisa ngomong bahasa Bali dikit aja, udah besok bisa jadi influencer, artis di Bali. Dan banyak beli lihat sekarang konten-konten bule yang sok jadi pecalangan. Apa pernah beli melihat itu? Enggak. Oh, yang terjadi di Bali ya ada yang namanya bule hunter, fuckboy canggu, jak macam. Om Swastiastu. Om Swastiastu beli. Selamat datang Rahjang Rauh beli ketut Widi antara Hartawan. Oh, Hartawan. Terima kasih beli sudah mengundang. Oke, North Side Story. Ya. Ini North Side Story ini kontennya meledak aja terus. Benyah beli. Benyah. Meskipun benyah yang penting liu like, liu balik kan, dan pesan tersampaikan kan gitu. Itu yang paling penting. Aduh, jangan balik. Jauh benyah. Studio benyah. Tapi kan nomor one podcast in Bali kan. Liu nah. Aduh, adik kita studio beli. Aduh, adik kita dia hawasenah gitu. Oh ya, saya penting gitu. Viewers nih penting kan. Ini mau balik nih penting kan. Di main di IG atau di YouTube atau di TikTok atau di TikTok ada, di Instagram. Di TikTok apa nama gini ya? Di TikTok The Fried Banana. The Fried Banana. Pisang goreng namanya. Biung goreng. Oh. Ya. Kok bisa beli lancar gitu bahasa Inggris? Karena mungkin dari dulu bergelut sama bule ya? Karena sering berbaur dengan bule dan punya sekolah surfing saya, jadinya orang yang kesana kan beda-beda negara. Jadinya denger bicara dikit aja udah tahu orang mana gitu. Dialeknya sampai tahu ya gitu. Makanya kadang-kadang orang pikir, wih orang ini, makanya banyak orang luar dari Jakarta, dari mana yang nonton video saya karena mereka seneng, mungkin nggak terlalu banyak di Indonesia yang bikin aksen orang luar gitu. Gitu. Di TikTok lain lagi saya beli. Lucunya saya terkenal itu sampai di England itu loh. Wih. Ya di media sosial 9gig gitu namanya. Ada sampai ke sana. Itu sebenarnya malas saya bikin TikTok sebenarnya dari dulu, cuma istri saya bilang coba aja gitu. Aduh, pas habis surfing kan. Saya haus ini, belum mandi lagi kan, datang dari pantai, belilah saya kelapa loh, minum gitu sambil saya berbicara gini bahasa apa dengan logat British. Itu udah booming British itu, sampai kemana-mana dan sampai orang itu orang luar itu kan nggak tahu saya dari mana. Orang bilang, oh ini orang dari Filipina. Coba nanti kalau dilihat kayak orang Filipina, oh, this is from Thailand, Malaysia gitu. Padahal saya orang Bali. Orang Bali. Ya. Sampai saya ke Malaysia itu banyak yang tahu saya li. Banyak. Saya bukan sombong. Ini orang ini terkenal di luar negeri berarti. Saya nggak bohong li. Selain di Bali. Waktu itu saya pernah video-video saya itu yang banyak yang viral di luar. Banyak yang di luar. Baru-baru ini yang di TikTok itu yang dari Indonesia karena saya bikin aksen gangster loh, GTA itu. Kan banyak orang-orang main-main gaming itu, wih, bagaimana orang ini kok kayak main kayak GTA gitu, padahal saya cuma ngawur-ngawur aja bikin itu. Sampai berapa 30 juta penontonnya beli di TikTok pasti banyak-banyak juga ya. Banyak. Cuma males sekarang bikin beli. Algoritmnya jelek kali di TikTok juga. Males dah sekarang ngawur-ngawur aja. Saya nge-push itu supaya ada aja, nggak kosong gitu. Berarti dari pengalaman beli berinteraksi dengan para WNA bule-bule itulah jadinya tahulah semua aksen-aksennya gitu ya. Nggak pernah saya belajar kayak harus belajar gini, nggak. Cuma denger aja. Dan juga mungkin
aksen itu kita harus memang senang gitu loh. Dengan harus kita juga sering bergurau gitu. Kalau kita bikin lucu-lucu itu cepat nangkapnya. Tapi kita kalau fokus umpamanya bikin aksen, I tell you something, my friend. That is not. If you want to learning accent, you are not going to school. All you need to do is hearing people. Dari semua karakter bule yang beli tahu itu, bule yang mana yang paling unik atau yang paling apa yang dibilang ya? Ngomong gitu ya nan rago kadang kan ini. Yang paling atau kan banyak sekarang dibilang driver itu kan kalau ngajak tamu India marah aja. Kayak wah aja. Nak mulus saja dong. Kita mulus saja beli. Dia itu pinginnya harganya murah tapi kualitasnya tinggi gitu. Saya sering mendapatkan tamu seperti itu beli. Saya sering. Makanya driver-driver itu mengeluh seperti itu ya karena itu beli. Ya, saya juga punya banyak kerjasama dengan travel dari India kayak gitu juga gitu. Tuh kan tuh kuping beli telinganya gimana itu? Sedikit insiden waktu berapa hari yang lalu surfing di Brawa. Waktu ombak gede nyari ombak bengkung kan beli. Udah dibilang jangan surfing gitu, berdua aja sama temennya. Gitu. Akhirnya nyari ombak gede, pas ombaknya pas sedang angin-angin barat tuh ya, kemplong sama ombaknya, papanya langsung gitu di kepalanya. Ya, ini masih benjol rasanya nih. Ya, beli. Gitulah hobi beli. Ya. Tempat otak kiri beli ya, itu. Untung waktu tapi beli nu waras kan ini. Nu. Harus beli. Nah, agak-agak beli. Aduh, kemarin saya kan Tiang kan ngepost videonya beli. Muncul di beranda. Lumayan menarik. Pas sana nih gitu. Pas menyindir gitu. Fenomena bule atau investor lah. Ya. Investor gimana investor beli tanah di Bali gitu. Meskipun jalur hijau, meskipun ada syarat apapun itu, no problem. No problem. Apa bahasa di video tuh? Sebenarnya gini loh beli. Video itu saya tidak menyinggung siapapun. Tidak menyinggung siapapun. Tidak. Saya cuma saya dari video saya memberikan edukasi. Pesannya apa itu? Pesannya itu ya seperti itu, kayak reality yang terjadi sekarang ini. Banyak yang generasi sekarang yang tidak mau bekerja keras, menjual tanah leluhurnya demi materialistis ya, seperti itu. Dan juga banyak juga yang pihak-pihak dari investor, developer yang main-main gitu loh, yang banyak yang tidak peduli dengan alam Bali gitu loh, Bli. Itu kenapa saya bilang, dis bikin gini-gini, ada rice spill atau apa itu dibenyah habisin gitu. Seperti itu. Jadinya saya cuma memperlihatkan beginilah reality di Bali sekarang. Seperti itu sih, Bli. Ya. Tapi saya sebagai orang pemerintah tersinggung dengan video Anda, misalnya gitu. Ya. Anda ini bilang jalur hijau, kan saya bikin aturan nih gitu. Astungkare sampai sekarang belum ada. Belum ada tersinggung. Ya, banyak yang politik di Bali yang mengikuti Instagram saya. Politisi. Banyak politisi. Dari luar, dari Jakarta pun banyak gitu. Jadi mungkin karena itulah yang terjadi, bagaimana? Ya. Dan beli banyak, jangankan saya di komen aja orang sudah berkomen seperti itu. Mau jalur apapun sekarang yang penting duit gitu loh. Dan duit, dan ketika kan di Bali adat katanya benteng terakhir, adatnya kuat gitu. Ketika pihak adat yang menghalangi juga bisa diatur gitu. Itu dia beli, tergantung gininya beli. Itu udah video beli yang menarik itu. Tergantung leadernya beli. Saya melihat dan mendengar. Bahasa itu juga. Padahal itu video tanpa skrip. Masa? Tanpa skrip, langsung teman saya tak suruh gini ngomong, kamu jadi datang gini gitu.
Gampang lagi bikin itu, nggak ada sampai sejam, 30 menit, 20 menit udah jadi video itu. Iya lah. Karena ya begitulah kejadiannya kan, Bli. Ya. Jangan Tapi ya. pas beli ngain ada adat saya ada mewakili simbolis adat itu kurang seru kan Ya. rasanya. Oh. Ya bagaimana kalau saya ngapain saya buat mengarang-arang itu loh. Banyak video-video saya itu yang bukan menyindir sih, kayak umpamanya PR gitu loh. PR untuk siapapun yang leader di Bali. Makanya saya kayak di konten-konten saya ada yang jalan rusak, saya omongin kabel kemana-mana, Semraut mie instan. Ya. Jadi ya itu kebanding saya kan video saya kan sebenarnya aksen-aksen orang luar, beda-beda aksen. Oh dulu ya. Ya, Oh. cuma saya kurang keren kalau bikin aksen-aksen aja gitu loh. Sedangkan di luar masih banyak orang yang bikin aksen-aksen boring gitu loh. Jadinya bagaimana saya bikin aksen dari orang-orang tersebut, orang-orang bule tersebut, tapi saya pakai aksen itu dengan apa yang kejadian di Bali. Gitu. Jadi orang Prancis, orang Jerman, orang apalah gitu. Saya bikin karakter masing-masing. Gitu. Iya, sampai mengenal aksen-aksen orang asing ini berarti Saya beda-beda loh, nama-nama saya di orang tuh nyebut beda-beda. oh beda-beda. Oh, kalau orang Australia saya dipanggil Mr. Taylor. Mr. Taylor. Ya. Kalau orang India Mr. Raj saya dipanggil. Oh. Gitu. Jadi setiap karakter tuh punya nama-nama beda-beda di gini saya, di konten saya. Oh. Gitu. Jadi termasuk bule pun banyak pengikutnya. Banyak, Li. Banyak ya. Banyak mungkin karena bahasanya juga banyak Ya. juga beli menggunakan bahasa Inggris ya. Dan related mungkin bagi dia. Bagi gitu dia. loh. Orang Jerman lagi ke Bali kayak gini, atau liburan di Bali atau di mana pun loh. Orang Jerman karakternya kayak gini, saya bisa nangkep karakternya dia gitu. Pakai aksennya dia juga gitu. Ini berarti orang Bali yang si paling bule nih. Si paling bule. Buleleng lu. Si paling asli bulele ya? Aslinya Singaraja. Aslinya Singaraja Ya. mana? Dari dekat Lopina Kayu Putih. Oh, pantes. Ya. Cuma saya nggak pernah tinggal di Singaraja. Ya, Saya ya, besarnya di Badung lah, di Seminyak gitu. Kayu putih di Islam mau dikena. Nah, itu. Sebenarnya kayu selam. Kayu selam. Asalnya dari kayu putih tapi orangnya hitam. Ginilah kalau kena air laut lu. Oh gini ya? Gini dah. Patuh cara raga. Raga sing kena air laut mau mulo selam mulo. Ya. Ya, berarti itu yang membuat yang menarik itu. Artinya fenomena Obli menyampaikan secara utuh fenomena itu, bukan setengah-setengah lah gitu kan. Fenomena. Kayak fenomena alam nih. Ai fenomena. Ini fenomena Anggaplah buatan fenomena. ini, Uli. Buatan itu. Nah, maksudnya buatan manusia, bukan fenomena alam yang terjadi karena alam. Ah. Karena manusia sendiri yang Itu membuat. dong fenomena manusia. Dia nak beli mana info masih masalah gitu-gitu kan. Ya. Ini maro ada aja ngorto misalnya. Banyak pengusaha juga ke sini yang diskusi, cuman nggak berani dia podcast masalah gitu-gitu Ya. kan. Pak Arwin gini itu jalur hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial itu jadi lahan cuan. Makanya judul postingan Rago video beli yang saya repost itu kan Berubah judulnya dikit ya. berubah apa jalur hijau, fasum, fasos sama dengan cuan gitu. Karena dia dapat info. Misalnya jalur hijau. Oh, katanya menurut informasi ya, saya nggak nyebut nama instansi, nyebut nama orang lah gitu. Fenomenanya aja yang terjadi. Misalnya jalur hijau ini per meter atau per meter apa per aro itu ya. Kena biaya 30 juta. 30 juta sampai 60 juta per aro. Per area ya. Misalnya dia membangun di jalur hijau 1 hektar. Ya. Kali 100 berarti ya? Wih, 100 ya? ya segitu Anda ya. Kudu tuh pes tuh. Wih, Kudu man pes tuh. lumayan tuh. Oh. Nah, nggak apa nih harga yang tertinggi lah di nah, tergantung kawasan. Ya, tergantung kawasan. 60 kali 100 6 miliar. 60 juta Wah, mantap kali itu ya. 100
Oh, 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Bangun jalur hijau 1 hektar 6 miliar. 6 miliar. Bengidang beli Rubicon do beli. Oh. Jak Sportster idang do beli. Oh iya iya. Enggak bercanda. Oh iya itu bahasa beli ya. Beli Sportster. Tuh pesan beli kenapa Sportster itu bahasanya di sana? Karena mungkin sekarang ini di Bali lagi booming kayaknya orang punya Harley kayaknya ya. Oh. Apalagi Sportster kan mungkin kayak tubuh-tubuh kita orang-orang Indonesia kan kecil-kecil jadinya naik motor Sportster kan lebih gampang dimanuver gitu. Makanya tuh anggon beli. Ya, karena juga saya punya teman seperti itu. Ya, jual gininya beli Sportster. Gitu. Oh gitu. Itu makanya saya berani gitu. Dan ya. Tapi fenomena ini kan banyak sekali kan orang Bali yang begitu. Cuman ada satu sisi saya pernah berdebat dengan atau diskusi lah dengan teman. Dia bilang, "Beli, misalnya saya punya lahan beli ini. Potensial masa saya diemin kayak omongannya Sri Mulyani misalnya Menteri Keuangan kita itu Indonesia itu kelemahannya punya aset dia ditidurin asetnya. Kalau orang luar punya aset diputer gitu. Jadi saya mengikuti itu makanya saya kontrain tanah saya. Makanya saya jual dikit gitu. Kalau kontrak masih nggak apa-apa lah ya. Kalau masih hak kita. Kalau kan. gini loh, kalau menjual itu kan nanti itu bukan kita lagi yang punya loh. Mau beli lagi bakalan sukar. Ya kalau kita punya uangnya dipakai yang benar untuk bikin usaha, lebih membesarkan usaha kan. Kalau dikontrak kan tentu biarpun generasi 20 tahun gitu kita nanti ujung-ujungnya kita punya hak. Tapi fenomena sekarang kontraknya katanya 20 tahun. Nanti diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi 40 tahun. Berarti kan sampai mati ya mungkin itu sih sebenarnya saya bikin itu cuma gimana menurut beli yang misalnya perspektif yang itu tuh saya ini untuk mutar ini untuk jadi saya jual untuk jadikan saya usaha kan justru saya bisa muter duit ini punya duit nanti saya beli lagi gitu misalnya kalau gitu nggak masalah kalau gitu cuma kadang gini masalahnya kan banyak yang jual tapi dia murah-murahkan duitnya telah di kafe gitu. di Bali itu kita liunan gengsi beli gengsi nih ngain lihat tetangga punya kita pingin juga gitu loh jadinya itu yang sebenarnya yang seharusnya tidak terjadi gitu loh lebih baik kita bekerja keras gitu berarti pesannya boleh jual asal you putar duitnya nanti beli lagi kalau bisa beli lagi kan dan juga terjadi gini loh beli sekarang dia jual tanahnya yang membelinya ini bakalan dipakai apa sih memang bukan wewenang dia lagi kan tanah itu udah milik orang lain tapi apa kan dijadikan apa sih tempat ini gitu karena banyak sekali sekarang di Bali itu pembangunan gila beli setiap hari pembangunan gila-gilaan beli dan sekarang alam di Bali itu udah apalagi daerah Badung dan Pasar udah mulai hilang. Apalagi sekarang merambat ke Ketabanan karena harga tanah di daerah Canggu atau gini kan gila harganya. Sekarang banyak yang ke Ketabanan. Ke daerah pedesaan biar lebih murah gitu ya. Gitu. Jadi itu sih kalau saya sih umpamanya bedanya investor sekarang sama expat ya. Dulu kan expat dipanggil. Orang bule yang lama tinggal di sini sekitar kurang lebih 10 tahun kan namanya expat. Orang yang pindah ke sini. Nah, kalau orang expat dulu itu ke sini itu dia membuat usaha, mendevelop tempat ini di Bali, membuat kafe, villa, tapi mereka tahu nih kayak rule-nya itu loh. Maksudnya karena dia bakalan tinggal di Bali. Jadi dia bagaimana caranya membuat tempat ini supaya bagus, nyaman. Nah, anggap seperti mereka beli tanah umpamanya 5 are. 2 are, jadi bangun, sisanya itu dipakai kebun atau dibikin kolam renang. Jadi masih ada aslinya itu loh, ada penghijauan. Tapi kalau sekarang saya bukan bilang semuanya ya, tapi kebanyakan investor sama developer sekarang nggak ngurus tentang itu. Yang penting dia nggak bakalan tinggal di sini juga banyakan kan. Yang penting dia invest ke sini uangnya mau bikin blok villa gitu. Itu yang sebenarnya yang tidak bagus untuk kedepannya untuk Bali gitu loh.
Kita apalagi sekarang kan semakin banyak pembangunan kan semakin padat juga tempat. Itulah juga kemacetan semakin parah. Seperti itu. Ya. Masalah fenomena bule atau investor yang bedanya investor dulu dengan sekarang. Ah. Kenapa bisa berbeda itu ya kira-kira? Apa memang Mungkin karena sekarang itu di sini dilihat lebih kayak orang lebih gampang loh gitu loh. Rule semuanya ini mungkin bisa dipermainkan gitu loh. Kalau dulu kan benar memang ke sini memang mau tinggal di sini harus ada visa gini. Sekarang kadang-kadang lihat banyak berita kan kadang visa holiday bisa beli tanah atau bikin usaha di sini gitu loh. Kalau dulu memang benar dia nikah sama orang sini atau dia memang pindah gitu. nomini ya, apa namanya istilahnya deh kalau nikah itu nomini apa? Apa namanya ya? Siap, bro. Ya pokoknya dia harus orang asing kan sebenarnya nggak boleh punya tanah atas namanya benar. sendiri di Makanya Bali. dia Nikah sama orang nikah sama orang Bali gitu ya. seperti itu. Dan ada juga fenomena misalnya yang pikirkan misalnya dulu kan sering bahasa di media sosial kan. Wah, sekarang kita Bali dibanjiri turis sampah. Ya. Turis miskin gitu. Yang dulu katanya orang WNA itu ke Bali untuk liburan aja. Sekarang malah berbisnis di Bali. Ini saya mikirnya kadang-kadang emang kalau dari pikiran mereka kan tidak salah kan mereka mau bisnis di Bali asal ikuti semua prosedurnya dan syarat-syaratnya sehingga mereka tidak merusak alam di Bali ini, tidak sewenang-wenang lah, tidak semena-mena. Masalahnya berarti di law enforcement atau penegakan aturan itu ya harus lebih tegas lagi sebenarnya. Tidak masalah mereka investor ini bisnis di Bali, cuman penegakan harus ikuti aturan. Kenapa sekarang tidak banyak yang gini ya karena saya pernah diajak diskusi nih, orang Bali beli penyebabnya begitu. Oh, kok bisa gitu? Ya orang kalau nggak ada orang Bali yang mengizinkan, bulenya nggak bisa juga beli begitu di Bali. Oh gitu ya gitu. Semuanya sih. Kalau saya sendiri ya, yang terjadi sekarang ini fenomena ini ya, ini semuanya yang bukan menyalahkan investor, bukan menyalahkan pemerintahan, bukan menyalahkan lokal, semuanya beli. Orang lokal juga perlu. Bulenya juga atau investornya memang dia mau menjalankan bisnisnya lebih besar. Pemerintah juga perlu kan untuk biaya apalah untuk negara gitu loh. Gitu. Maksudnya biaya apa? Maksudnya ya untuk pajak lah, untuk inilah seperti pajak itu kan pasti. Ya. Masalahnya kan di luar pajak banyak. Nah, itu ya seperti kita bicarakan tadi itu kan. Ya, itu yang jalur hijau bisa meskipun secara aturan kan nggak boleh. Itu bisa salah ada duit, itu masalah di Bali kan. Yang salah siapa ya? Kita yang salah. Kita yang jadi calonnya atau mungkin oknum pemerintah yang bermain itu sebenarnya. Itu dah yang harus kita benar-benar punya leader yang tegas, yang mencintai juga. Bukan hanya mencintai peduli tentang Bali Karena kata mencintai itu kan egois gitu loh. Sekarang bilang cinta tapi kalau nggak peduli sama aja kan. Ya seperti itu. Mungkin kita perlu yang lebih tegas dan ya itu, saya juga nggak menyalahkan orang lokal, umpamanya dia kerja di pertanian dulu. Kalau umpamanya nggak ada dukungan sama pemerintah, bagaimana juga harga pangan, harga gini mahal. Sedangkan dia kerja di sawah berapa sih pendapatan dia gitu loh. Ya, jadi penting sekali sih di Bali itu petani itu harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kerjasamanya lebih bagus gitu loh. Jadinya supaya nggak ada terjadi seperti ini, kayak menjual tanah untuk ya itu kebutuhan hidup atau gitu. Ya. Itu dah menjual tanah untuk beli bakso. Kalau orang luar katanya pendatang
jual bakso, beli tanah. beli tanah. Sama kayak di bakso di Legian itu loh. Apa gerobak biru namanya. Kayak gitu. Saya dari nol saya itu. Saya dari kecil saya sering beli bakso. Booming viral jadinya tuh. Di rumahnya di Jawa loh. Tingkat rumahnya mungkin. Lu rumah ya kan rumah Raga mungkin. Ya udah. Karena orang Bali terkenal itu dah bekerja demi gengsi gitu ya. Tapi karena kita memang mungkin mana orang kita di Bali itu terlalu banjir pujian oleh Pidan soalnya. Ya, mungkin seperti itu sih. sih. Banjir pujian kalau di Bali 1000 pulau 1000 delas perdai. Delas. Jadi dibanjiri air kayaknya beli. Dibanjiri pura. Bali 1000 pulau 1000 pura. Dulu kan top destination in the world itu sampai. Iya. Sekarang pulau 1000 problem. 1000 sampah. 1000 taksi online. Taksi. Wah, itu lagi beli. Itu beli. Aduh. Taksi konvensional. Itu parah. Ini lagi ribut nih kan. Ya. Ada yang harus tutup taksi online. Sebenarnya gini beli. Kejadian itu saya pernah dulu membahas di teman interview sama teman saya. Sebelum ada yang membahas tentang itu, saya udah bilang kenapa sih macetnya di Bali itu kok apalagi daerah Badung kok banyak. Pertama gini beli. Harga kos-kosan mahal beli daerah Badung. Sekarang umpamanya orang yang kerjanya UMR umpamanya. Kos-kosan di Dalung aja harganya udah 1,5-2 jutaan loh beli. Ya gitu kan. Jadinya orang itu datang dari jauh-jauh itu loh. Dari Tabanan bolak-balik gitu loh. Kan barengan jadinya. Itu penyebabnya. Karena ya gaji UMR sekarang anggap sekarang di Canggu beli ya. Yang dulunya atau di Bravo daerah Badung yang dulunya kos-kosan elit itu dibikin elit lagi dan sekarang kebanyakan menjadi homestay. Bule yang tinggal sana dan harganya bisa 10 juta 15 juta loh per bulan. Jadi orang-orang yang pekerja yang dulu yang ngekos sana di check out. Itu yang salah satu penyebab kenapa harus jauh-jauh berkendara. Dan kedua ya waktu itu saya ada juga yang menyinggung disalahkan orang luar aja yang bikin gini di Bali. Sebenarnya saya bukan menyalahkan, itu adalah salah satu yang terjadi gitu loh. Karena saya tinggal di Canggu beli. Kerja di Seminyak. Setiap hari bertemu dengan macet itu loh. Dan di jalan itu saya sering melihat plat-plat luar aja. Begitu. Buat apa saya ngarang-ngarang loh, itu yang terjadi. Plat luar banyak sekali di Bali. Saya berkata waktu itu, saya bilang ya salah satunya mungkin penyebabnya itu. Salah satunya. Iya, saya bukan bilang karena mereka betul, gitu. Betul. Artinya banyak faktor lah, tidak bisa tendensius kita menyebut kemacetan ini adalah penyebabnya karena driver online. Buktinya Tiang tadi berangkat pakai apa? Driver online juga. Uli tinggal langsung mengadang nih nanti jam 3. Ini harus semangat nih podcast bang. Pakso bangun lingkuran ini kan podcast aduh kok di nyetir grab alena online alena pangal mana ada masih di galang gitu ya memang karena memang memudahkan tidak bisa kita menghilangkan itu karena sekarang yang serba instan, serba siapa yang bisa memudahkan hidup saya itu akan saya pilih gitu sekarang kan. Itu. Jadi ngeritik-ngeritik makanya gue dalam hati gue ngeritik. Oh Liuna ngeritik tax driver online. Sebenarnya anak nganggo masih online. Ya, pasti saya juga pakai juga kan. Ya, cuma gue pesan makan pun pakai online kan. Cuma sekarang beli harga di Bali di pariwisata tuh hancur beli. Itu harganya. Mohon ini pada para aplikator itu kasihan ini driver. Jangan terlalu gini loh, jangan terlalu membunuh harga gitu loh. Karena bukan hanya di transportasi beli, di semua hal di pariwisata kena. Saya kena dampaknya juga beli. Saya kan punya sekolah surfing beli. Punya sekolah surfing. Dari 2013 saya punya sekolah surfing. Dan baru-baru ini merasakan bagaimana kompetisi di Bali itu benyah.
Gitu beli. Bukan benyah karena orang kita juga, bukan orang luar juga gitu loh. Terus karena Ya, apa? ya itu karena semuanya gitu loh. Maksudnya saya nggak menyinggung orang cuma lokal gini. Karena semuanya yang bikin beli. Ya. Misalnya gimana itu gini ya? Kayak gini loh, kayak sekarang itu banyak yang dulu saya punya karyawan gitu, baru bisa sedikit keluar sendirinya bikin, tapi tanpa dia ada Basic atau basic ada karena dapat dari saya kan. Oh, ya. Mungkin dia nggak ada sertifikat gini, nggak ada bayar pajak gini, itu banyak yang terjadi. Nah, jadinya baru-baru ini saya merasakan kompetisi di Bali itu parah kali ini. Dan waktu saya dapat bikin story itu, wah ternyata banyak yang DM saya. Bukan hanya masalah sekolah surfing, tapi di seluruh transportasi, jualan apa gitu, mereka kena imbasnya. Karena mungkin waktu corona kan orang-orang pada gini beli. Bagaimana caranya mempromosikan supaya datang lagi orang belanja. Jadinya harganya itu loh dari corona itu bukan dinaikkan lagi, sekarang malah tetap jadi segitu. Yang harga lesson pamannya yang di pantai yang biasanya 350.000, 300 gitu, paling rendah 250 gitu kan udah rendah itu. Sekarang 100.000 segitu harganya. Dan apalagi di pantai itu kan kita harus menjaga keselamatan orangnya. Itu kan lumayan kerja berat juga beli. ya. Gitu. Dan jadinya sekarang bule yang kesini malah mereka yang ngasih harga ke kita. Karena itu banyak pihak-pihak yang menjatuhkan harga. Sekarang harga nggak bisa naik lagi. Bule yang kesini mereka yang ngasih harga. Bahkan banyak bule buka private surfing ya. Lumayan beli. Lumayan. Saya itu yang Kan sempat viral tuh, oh ini bule ngajarin ya masih terjadi gitu beli. WNA, Mungkin ngajarin WNA juga sekarang banyak. yang penting dia ada visa kerjanya benar. Kita nggak masalah, tapi ya Masalahnya kan holiday ilegal. Ilegal deh. Sebenarnya sekarang kan banyak ada nomad digital nomad ya. Orang bekerja, orang bule bisa bekerja di mana-mana, yang penting ada. Sebenarnya di Indonesia itu dibikinkan aja aturan. Ada yang namanya bayar tax untuk digital nomad gitu loh. Setiap ke Bali itu bayar segini. Jadinya pihak negara diuntungkan dan orang yang bekerja menjadi digital nomad itu nggak gini juga loh, nggak saling kepung gitu loh, saling kejar karena dia takut imigrasi juga nangkap. Jadinya lebih baik seperti itu sih dibikin aturannya di Bali. ya. Lumayan, bayangkan beli berapa orang bekerja online di Bali, bule-bule kebanyakan gitu loh. Ya, kebanding umpamanya mereka tinggal di rumahnya mereka, negaranya mereka, bayar apartemen berapa harganya. Di Bali smash avocado cappuccino bisa dapat promo 50.000. Negaranya mana bisa gitu, bisa kerja lagi di sana kan. Nah gitu, sebenarnya dibikinlah aturan kayak setiap ada yang digital nomad yang kesini yang mau bekerja kayak gini, mereka bayar visa apa kayak namanya, bayar taxnya aman dah. Dia nggak ngawur juga gitu loh. Ya. Kalau masalah tingkah pola WNA yang ngendah-ngendah di Bali ini sebenarnya ini dari dulu Blim. Beli kan sering bergaul dengan bule. Si paling bule lah beli. Bahkan istrinya pun bule. Istri bule. Istri bule ya? Ya istri bule. Dari dulu. Jangan-jangan beli istrinya beli punya usaha gitu. Enggak. Oh enggak. Siap. Ya. Jadi gini loh Bli. Kalau bule yang dari dulu bikin kelakuan seperti itu udah dari dulu Bli. Dari zaman dulu bule sering bertengkar. Wah, saya dikutek. Bule mohon maaf ini open betit itu dari dulu dah. Ya, bule. kalau itu saya nggak tahu ya, kurang gitu. kalau itu. Tapi kalau tentang bule berkelahi karena punya itu udah biasa dulu. Udah biasa dulu. Zaman di Popis, zaman di Kuta saya itu udah sering, cuma ya mereka bedanya mereka cuma berkelahi dengan orangnya mereka aja. Dulu. Ya karena mabuk mereka saling senggol gini bagaimana lah itu. Tetapi sekarang bulenya semakin beli, malah beraninya juga sama lokal juga. Seperti kontennya beli kan? Sekarang bule keluar ya. Ya gitu beli. Kadang-kadang itu berarti itu real ya? Ya nggak tahu kenapa sih seperti itu ya, tapi mungkin
di Bali itu sekarang karena terkenalnya lewat influence dari sosial media loh. Jadi banyak sekali bule-bule yang fighter dari mana lah, banyak yang tinggal di Bali gitu loh. Apakah ini dampak dari keterbukaan informasi media sosial dan banyaknya informasi di manapun itu sekarang tentang Bali itu, jadi WNA itu dia semakin gampang mengenal, oh di Bali itu seperti ini A sampai Z-nya. Ya. Jadi Dulu kan tidak, mereka pikiran mereka Bali itu indah, nyaman, ramah-ramah orangnya. Ya mungkin karena sosial media juga beli. Pengaruhnya sosial media. Dan juga banyak yang jadi content creator bule di Bali kan. Banyak content creator. Jadinya mereka itu kadang-kadang di sosial media sama kehidupan aslinya beda gitu loh. Di sosial media bikin kayak wah this place is bla 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 kayak gitu amazing, kayak lifestyle-nya kayak gini like. Tapi aslinya nggak kayak gitu loh. Oh, gitu ya? Iya, kebanyakan gitu yang sok kaya gitu loh, hidupnya luxurious di Bali gini. Itu kan semua hanya konten beli. Kebanyakan ya dari luar itu seperti itu bikin sini. Kita juga yang banyak kena pengaruh karena netizen di Indonesia seneng kali dengan begitu-begitu kan. Ya. Itu yang terjadi. Makanya kalau untuk warga negara asing atau bule gampang bikin konten di Bali. Di Indonesianya ya, di Indonesia gampang. Dia cuma ngomong, anggap ada makan durian aja, buka durian, bilang enak durian Indonesia enak. Weh, besoknya udah jadi influencer bisa beli. Nggak bohong saya beli. Nggak bohong saya. Ini kejadian bener di gini. Cuman makan durian aja langsung jadi influencer. Bisa bahasa Jawa sedikit aja, bisa ngomong bahasa Bali dikit aja, udah besok bisa jadi influencer. Artis di Bali. Di Bali nah, tapi di Indonesia lah. Di Indonesia. Lebih di luar Bali yang lebih orang. Oh iya kan cepat sekali kan? Iya, cepat. Trending kalau bule itu bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Bali. Baik, cepat deh. Ya langsung. Makanya saya kan boleh KW. Siapa yang pernah yang dulu konten kreator Ladislaw. Tapi kan Ladislaw kalau tapi dia kan lebih tinggal di sini, beli. Maksudnya udah lama gitu loh, udah jadi maksudnya. Ini baru-baru beli. Yang baru-baru ini nggak tahu tentang Bali, baru pindah mungkin habis corona pindah ke sini udah sok tahu tentang Bali gitu loh. Iya. Dan banyak beli lihat sekarang konten-konten bule yang sok jadi pecalangan. Apa pernah beli melihat itu? Enggak. Ya, beli. Yang menangkap kelakuan WNA sedikit-dikit dipiralkan. Mereka yang ke sana yang nyari sok jadi jadi pecalang. Nah, sebenarnya itu bagaimana ya? Kayak oke lah membantu juga mencari masalahnya, tetapi kok mereka loh yang malah jadi kayak gitu. Kita kan ada law enforcement. Kita kan sudah ada pecalang, sudah ada satgas, sudah ada gini loh. Jadinya kita yang kelihatan seperti direndahkan gininya kita gitu loh. Banyak loh, nggak bohong saya loh. Sekarang banyak yang konten-konten seperti itu. Yang orang luar bikin konten yang tahu tentang Bali. Saya apa peduli sing kadang-kadang sih gitu. Iya. Berarti sebenarnya itu, dan saya baca buku juga sejarah kudo kan dulu. Ya. Misalnya ada fenomena bule-bule yang miskin itu udah dari dulu sebenarnya ada. Ya. Dari miskin, terus dia awalnya orang Bali cuman menyewakan rumahnya. Bule-bule miskin itu misalnya dia numpang di sana seadanya, kemudian mulailah dibangun homestay kemudian bisnis itu dilirik oleh investor, mulailah ada hotel-hotel gede. Ya. Itu perjalanan kuda. Berarti sebenarnya bule-bule backpacker lah. Ya, dulu dari dulu udah ada. Kalau backpacker dari dulu, cuma maunya kan sekarang supaya nggak backpacker lebih banyak datang ke Bali. Maunya yang bule yang lebih kaya. Tapi yang terjadi bagaimana sekarang? Bule lebih hancur, kaya, maunya orang Bali boleh lebih kaya, tapi malah hancur dibikin. Bukan semua dia bikin usaha di Bali. Ya. Jadinya seperti itu dulu ya, mungkin nggak kayak gitu. Maksudnya bukan kayak dulu itu jarang saya lihat bule
nyewa motor disewain lagi, jarang beli. Dulu bukan seperti itu. Nyewa motor disewakan lagi. Disewakan lagi. Jadi kan banyak kan juga kayak gitu, nyewa villa disewakan lagi villanya. Oh ya. Harganya bagaimana nggak gila beli? Ini gini ceritanya kalau soal itu yang saya tahu lah. Waktu COVID kemarin, usaha-usaha orang yang dimiliki orang Bali, villa, sewa rental motor itu mereka jual murah. Ya. Atau disewakan ke bule murah, misalnya 20 tahun gitu. Kadang kalau COVID itu kalau kan ya. Akhirnya bule yang beli-beli atau nyewa-nyewa itu disewakan lagi ke temannya dengan harga yang tinggi gitu ya fenomenanya. Banyakan kan ini itu kan bukan semua kok bule gitu loh. Supaya kita nggak apa namanya nanti kita dibilang rasis bule, enggak semua. Adalah sebeberapa bule yang seperti oknum gitu. WNA paling bagus di ya WNA gitu loh. Karena banyak orang bule juga yang berbuat baik di Bali kan. Banyak pasti. Gitu. Yang bikin developing Bali juga banyak bule kan yang membantu untuk apa? Benar. Naiknya Bali gitu loh. Ya. Jadi ya itu dah makanya. Terus fenomena yang ini untuk biar menarik viewer dikit lah kita bicarakan fenomena prostitusi. Ini boleh. Ini di mana nyarinya itu? Kan banyak yang bertanya, jangan beli. Wah itu kalau saya kurang tahu jelas ya, tapi ada lah gitu loh. Ada. Mungkin itu real ya memang. Banyak bule yang pasti. Mungkin gini beli, bukan hanya di Bali ya, di mana tempat ada tourism pasti ada seperti itu beli. Pasti ada beli. Lewat aplikasi dia apa ada gitu? Nah itu saya kurang tahu. Kemungkinan. Saya juga itu fenomena apa namanya? Bule hunter. Bule hunter. Fuckboy canggu. Nah ini yang beda. Ini fenomena orang-orang lokal atau wisatawan domestik dari Jakarta dan lain-lain itu ke Bali untuk memburu bule. Ya gitu. ada lah gitu. Ada gitu. Ya. Ini yang saya kadang-kadang gini beli. Saya merasa dulu itu kayak dirasiskan gitu loh. Karena saya suka surfing kan. Saya juga ya anggaplah anak pantai, tapi saya bukan kerja di pantai, maksudnya bukan buka chair. Waktu itu baru kita punya pacar bule udah dibilang gigolo. Ya beli. Saya makanya tapi fenomena gigolo kan ada real. Memang beli ada. Saya baca buku sejarah kuto itu juga kan. Ya dulu, ada. Pokoknya asal bahwa orang-orang kayak beli ini lah tampang nih beli. Bukan cuma pasti nih. Ya makanya ada waktu itu dokumentari apa video namanya yang kuto Cowboys in Paradise kan. Nah, tapi kan bukan kebanyakan orang lokal. Tapi zaman 70-an, tahun 70-an, 80-an lah itu ya. Tapi memang ada lah, tapi kan bukan semua orang lokal beli. Coba beli sekarang bilang. Berarti fenomena gigolo itu memang benar ada. Cuma tidak semua. Bukan semua dan bukan cuma anggap ini beli. Orang asli Kuta umpamanya. Beli umpamanya bilang makanya kenapa orang asli Kuta waktu itu jengkel ya dibikin Kuta in Paradise. Cowboy in Paradise kan terjadi di Pantai Kuta kebanyakan waktu itu. Iya, Pantai Kuta. Nah, jadinya orang-orang lokal sana merasa, wah, kok malah kayak kita jadinya padahal kita bukan kerjanya gitu loh. Yang berarti lokalnya kan jangan-jangan gitu. Dia yang jadi gigolo itu bukan orang Kuta. Bukan orang Kuta beli. Kebanyakan dari luar Kuta lah ya. Orang luar kebanyakan. Makanya yang di dokumentari itu kan bukan orang asli Bali, Bri. Itu. Mungkin opportunity-nya lebih mungkin bagus di Bali waktu itu gitu loh. Gitu. Tapi kalau dibilang anak pantai semua gitu, saya nggak setuju, Bri. Karena kenapa? Sekarang pun yang terjadi di Bali ya ada yang namanya bule hunter, fuckboy canggu, macam-macam. Bule hunter itu maksudnya gimana? Ini kan bule hunter itu gini, kata orang ya bukan saya yang bikin ya. Kata orang bule hunter itu orang lokal, cewek lokal lah atau gini yang dia ke sebuah tempat. Ya ke sebuah tempat kayak ke Bali itu cuma untuk memang hunting untuk bule gitu loh. Karena mungkin dilihat dari sosial media atau kehidupan bule itu lebih bagus gitu atau umpamanya tinggal di luar negeri itu lebih bagus daripada kehidupannya dia
Dia mencari bule untuk dipacarin atau memang menjual diri Ya atau mungkin ada yang memang benar dipacarin, ada yang mungkin ya mungkin ya satu cinta satu malam ya gitu seperti itulah. dengan Sama dengan fuckboy canggu sampai punya gini kan apa gelar kayak. Fuckboy canggu kan yang cowok nyari bule cuma untuk main-main gitu aja. ada yang gitu juga ya. Ya ada. Yang ceweknya namanya bule Bule hunter, hunter kalau namanya. yang cowoknya fuckboy canggu. Udah nggak ada. Makanya ada bule ada WNA yang viral kemarin tuh bikin canggu Pornhub gitu. Nah, Pornhub itu ya, Ya. yang viral itu ya. aneh-aneh Mungkin soalnya sekarang. dia tujuannya nyinggung Iya, yang itu. sebenarnya itu. Dia tujuannya Dia menyinggung itu. menyinggung itu dia. Oh, bukan untuk menjual. Bukan. Dia menjual dirinya. bukan dia itu karena dia menyinggung itu karena itu yang terjadi. Oh gitu. Tuh. Karena banyaknya fenomena yang begitu di Ya. Canggu, akhirnya dia mengkritik dengan cara itu. Ya. Berarti postingan sarkas lah istilahnya. Sarkas Oh. sama dengan postingan saya kan seperti itu, lebih ke sarkas daripada ke itu. Berarti di Canggu sarangnya berarti sekarang itu. Ya nggak tahu saya sarangnya di mana Anda tapi kan dari Canggu ini. ya, gitu. maksudnya kan lihat kayak berita tadi itu WNA sex party gitu, woi di private villa gitu kan ada aja gitu. Kalau dulu ya, kalau zaman saya itu dulu punya pacar bule kan sukar sekali untuk komunikasi. Nggak ada WhatsApp, nggak ada. Oh iya Kita dulu cuma ya. Skype aja. Terus gitu juga kalau kita nggak punya laptop, kita ke gini lagi kan ke warnet gitu kan, internet gini. Sekarang kan Istrinya gampang. beli Jerman. Jerman istri saya. Dan itu kenapa saya alasan nggak mau yang namanya long distance relationship, Li. Bullshit itu, Li. Saya nggak percaya dengan long distance relationship karena kalau kita memang benar serius, dia yang ke sini atau kita yang ke sana. Kalau isi ketemu lagi 6 bulan gini, itulah yang menyebabkan kenapa terjadinya kita dibilang main-main gitu loh. Ya bagaimana kadang-kadang mereka kita tunggu 6 bulan akhirnya nggak datang juga ke sini, terpaksa nyari yang lain lagi. Dibilanglah kita itu beach boy, naughty boy gitu. Padahal ya itu kejadiannya. Gimana suka duka jadi punya istri bule ini? Kalau saya susahnya. Kadang saya kan orang nikah sama orang Jerman. Jadi wataknya orang Jerman tuh keras-keras, direct dia gitu loh. Kayak this gitu, nggak ada yang namanya this that gitu. This gitu. Orang Jerman kan gitu, Bli. Gitu ya. Ya, makanya di negaranya dia memang benar-benar strict sekali. Dan itu kenapa saya lebih mendingan tinggal di Bali sama dia. Kebanding umpamanya saya tinggal di Jerman. Wah, bagaimana hidup saya di sana? Banyak aturan nih sulanya. Banyak aturan, Bli. Ya. Di Bali gimana dia berbaur dengan Ya, mau mengikuti jalur saya gitu loh. Dan juga kan di relationship ya namanya ya. Kita kan saling menghormati aja sih. Saya menghormati dia, dia menghormati saya gitu. Jadinya nggak ada yang namanya dia harus mengikuti saya 100% nggak. Dia juga punya namanya freedom, saya punya freedom. Oke. Ya. Itu masalah alih fungsi lahan di Canggu kok cepat sekali. 2018 saya terakhir ke Canggu. Jalan yang di sawah itu loh. Jalan shortcut tuh. Ya. Wah, dulu Ya. semua kan udah sampai. Sekarang Jadi wih, kayak di New York tuh, kok bisa gitu? Emang lahannya dibeli kemudian dijadikan disewakan baliho ya, itu kemungkinan gitu. emang orang lokal yang masih punya tapi dia sewakan lahannya untuk isi kemungkinan gitu ya, saya juga nggak terlalu tahu sih tentang itu, cuma mungkin seperti itu sih, mungkin disewakan gitu, jadikan ya itu tempat untuk iklan gitu ya. Iklan banyak toko sana juga kan, ruko-ruko banyak sana, cuma mungkin orang berpikir bakalan booming sana gitu loh, karena Kak itu terkenal bakalan banyak bule ke sana, enggak li. Yang ada sana malah macet aja ya. Itu dong. Macetnya parah sana. Sekali ya. Dulu kan banyak nungsep itu orang-orang naik motor, naik mobil di sawah. Motor, mobil, karena nggak ada pembatas, Ya, jalan cenik, macet, saling. Ya, sekarang udah kayak di New York itu kan, gede-gede billboardnya. Ya, makanya. Seni udah ada ya. Dan banyak orang content creator bule yang banyak yang sering bikin gini karena kayak sarkas gitu kan tentang itu. Ya, apalagi yang bule-bule yang udah lama-lama di Canggu ngelihat sekarang itu kan, wih,
Ya. Tuh. Fenomena di Bali ada katanya, ini yang sempat saya post kemarin. Ini di luar konteks bule dan WNA nih. Ini kalau ngomongin fenomena yang begitu-gitu di Bali, ada mucikari punya klien ratusan cewek di Bali. Wih, wah ya. Ratusan loh. Oh, serius Gila tuh, ya? Pak? Gila ya? Yo, real saya aja termasuk yang menjembatani gitu. Oh, berapa tarifnya, Pak? Antara minimal 3,5 juta sampai 15 juta. Ini orang luarnya apa gininya? Orang mucikarinya orang luar. Orang luar. Orang luar, mucikarinya orang luar. Jadi dia punya ratusan klien lah. Bukan orang-orang cewek-cewek LC, bukan gitu. Ada yang bekerja di salah satu rumah sakit, ada yang bekerja di bandara, ada yang bekerja di instansi pemerintah gitu. Wih, jengke caranya ngale klien no. Hebat itu ya. Apa ada aplikasinya apa gimana ya? Sing. Nggak tahu sih. Enggak katanya. Kok main begini. Kok tahu Jadi, dia gitu loh sampai dan bisa cari orang itu? Benar-benar cewek-cewek yang bagus katanya gitu. Jadi ketika ada pejabat, entah itu pejabat di pemerintahan, di oknum lah, ampura nih kayak, maaf ya, oknum saya sebut ya, pejabat pemerintahan di instansi oknumnya itu, misalnya ada yang ke Bali dinas, dia minta dah itu, calling dah. Coba tanya linknya beli, siapa tahu. Calling cariin saya cewek. Gitu. Hebat berarti ya. Semuanya ada berarti ya. Semua ada ya. Gila. Mau dijadikan apa tempat kita ini ya, rumah kita ini ya. Karena Bali memang jadi daerah objek wisata. Ya. Ya mau nggak mau ini resiko Bali sebagai tempat wisata menurut saya itu. Ya. Baiknya kita terima, buruknya ya harus diterima juga. Cuman jangan sampai terlalu banyak buruknya kan gitu. Karena apalagi sekarang di sosial media kan cepat sekali mempengaruhi di luar kan. Ya, makanya itu dah sekarang harus berhati-hati sekali juga, jangan terlalu banyak memviralkan sesuatu yang kecil dipiralkan gitu loh. Nah, itu saya juga udah mulai mengurangi itu ngepost yang cuman pengepost ini justru kalau merugikan raga saya kata. Ya, karena itu yang dilihat dari luar. Saya pernah loh di gini sama BBC News dari England, dari luar. Saya ditanyain tentang Bali gini-gini gitu. Karena dia udah sering melihat kejadian di Bali seperti WNA yang bermasalah, bla bla bla, semuanya lah. Itu. Kalau saya pikir lebih baik jangan terlalu banyak mengekspos tentang sedikit masalah udah diekspos, diviralkan gitu. Jelek. Ya. Satu sisi tujuan yang ekspos itu oke lah, dia ada niat biar kejadian tidak terulang lagi, itu sisi positif dari niat yang mengekspos itu. Ya. Dan terbukti juga ada banyak kejadian yang habis viral, karena sekarang trennya kan no viral no justice gitu. Ya. Itu tujuannya. Tapi satu sisi citra Bali jatuh. Makanya gimana caranya gimana kalau kita memang itu udah masyarakat itu, kalau nggak dia memviralkan, kalau nggak diviralin nggak ditindak atau di gini gitu. Inilah yang harus kita dari aparat juga harus benar-benar tegas gitu loh untuk melayani masyarakatnya. Untuk pengaduan apapun itu harus benar-benar masalahnya tuh zaman aja nih enseng viral sing tegas ya toh sing gitu. Aduh, makanya kewah nih jadi. Kewah beli. Makanya kayak cara ya itu dah harus semakin tegas beli. Tegas, dan juga karena ya yang akan terjadi semakin hari semakin, kadang ini loh, orang yang sering berkomen, sering gini nge-repost itu bukan di Bali lagi mereka beli. Ya kalau orang Bali di sini, orang di Bali orangnya melihat itu kejadian gini kan oke lah. Dia berkomen. Kadang-kadang netizen yang tidak pernah ke Bali yang berkomen aneh-aneh. Gitu. Itu yang kadang-kadang yang merusak, jadinya lebih parah, jadinya netizen itu berkata-kata yang
Aneh-aneh gitu. Jadi itulah yang terjadi sekarang, setiap atas nama baru seperti orang bule gitu. Jelek jadinya. Ngerti nggak? Jadi bule itu sebenarnya arti bule kan orang rambut kuning, mata biru, tan skin gitu. Liburan ke Bali kan dipanggil bule. Sekarang kata bule udah kayak rasis jadinya itu loh. Karena ya itu ulah-ulah dari netizen yang di luar yang berkomen sembarangan gitu loh. Padahal kadang saya juga dapat lihat di waktu ini ada yang viral berantem ini lokal sama bule, padahal kejadian aslinya nggak seperti itu loh. Jadinya bulenya yang kelihatan jelek sekarang itu. Sedikit bule berbuat gini dipiralkan, bulenya yang kena, padahal belum tentu bulenya itu semua salah. Banyak juga bule yang bagus di Bali, artinya dia positif lah kegiatannya di Bali, itulah ya. Makanya saya nggak mau sekarang nge-repost tentang kejadian-kejadian gitu. Gitu, karena saya pikir sama dengan merusak rumah sendiri gitu loh. Kalau saya, kecuali memang orang itu memang kayak minta tolong sekali karena kejadiannya benar seperti itu, oke lah. Tapi kalau cuma ngepost tuh itu dah hitam putihnya lah gitu. Makanya pusing juga dengan masyarakat pun pusing dengan situasi sekarang ini kan di Bali ini. Kalau kudiang nih dek, nah Bali bakadong ke kene. Ya, semakin tempat ini develop, semakin banyak problem bakalan terjadi. Ya. Semakin macet pun semakin parah gitu loh. Makanya ini warning. Ya, sudah harus, sampai orang-orang media sosial luar sampai membicarakan tentang Bali, kejelekannya seperti itu gitu loh. Ya kalau dulu umpamanya mereka berbicara tentang Bali is number one destination, Bali is the last paradise, enak dengarnya. Sekarang dilihat di media sosial luar udah membicarakan tentang sampah kita, tentang pembangunan yang gila di sini, yang nggak kayak, sampai ada waktu ini saya bikin postingan apa itu, ada yang bilang Bali itu kayak autopilot. Saya nggak ngerti itu apa artinya. Apa artinya autopilot? Saya juga nggak ngerti. Terus? Ya itu sampai bilang autopilot gitu. Ya itu dibilang kok kayak kalian itu nggak ada sistemnya gitu loh. Kayak terlalu, kok malah Bali itu berjalan sendirinya, bukan ada sistemnya yang jalanin gitu. Mungkin itu yang namanya autopilot, nggak tahu juga saya. Autopilot. Maksudnya tidak punya nahkoda. Nah, mungkin gitu mungkin ya. Judul saya aja podcast sama Pak Manparto, padahal Pak Manparto saya ada ngomong Bali saya ada gini, jadi kegairan gitu. Bali seperti tidak punya nahkoda. Ya bagaimana beli, memang kejadiannya realitanya begitu kan, kayak mau onyang serba dadi asal ada duit kan, sama dengan kita tidak punya pemimpin kan. Lahan sedikit ada lahan kosong udah dijadikan gini sana. Bisnis sana, otaknya bisnis gitu. Padahal di Bali itu setiap hari pembangunan gila-gila merata ke Mumai, tapi infrastrukturnya kurang beli. Ya seperti sampah. Sampah di sini masih banyak, tidak ada solusinya gitu loh. Sampah ya. Ya, sampah banyak orang, edukasi sampah di Bali itu kurang, atau di Indonesia kurang beli. Kenapa saya bilang itu seperti itu, kayak umpamanya oke lah kalau di daerah pariwisata sudah disediakan tong sampah gini, masih ada orang yang buang sampah sembarangan. Nah, terus gitu kalau umpamanya di desa beli, di desa-desa terpencil itu kadang nggak ada solusinya mereka beli. Jadinya bagaimana, kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Kalau di desa-desa terpencil itu karena saya kan dari Tegalalang ya, di desa juga itu. Jadi setiap rumah kita itu punya tebe namanya. Tebel, jadi lahan ya rata-rata lah lebih dari 1 aro itu, luas itu, mungkin 20 hektar ada itu mungkin, atau 10 hektar lah minimal, 10 hektar, 10 aro lah minimal, punya tebel masing-masing. Jadi kita setiap sampah-sampah kita itu jadi dibuat lubang. Sebuah lubang itu di sana ada sampah-sampahnya. Seperti itu. Kan kalau udah penuh kadang-kadang dibakar gitu. Ya, biasanya. itu karena tidak ada solusinya dari pemerintahan. Sebenarnya harus ada, jangan cuma mementingkan di tempat pariwisata aja, di seluruh Bali, karena akan kena dampaknya di mana-mana beli. Orang buang sampah umpamanya, oke lah di sini udah bagus,
pengelolaan sampahnya. Tetapi kalau yang di sana nggak bagus, kan sungai orang buang sampah ke sungai kemana jadinya? Kan kena juga kita gitu loh. Jadinya itulah yang seharusnya di Bali perlunya edukasi di sekolahan lah gitu. Kata pepatah dari West Papua bilang gini, Bli, we cannot teach the old dogs new trick, but we can teach the newborn puppy new tricks. Artinya kita nggak bisa ngajarin kuluk betua trik baru gitu loh, tapi kita bisa ngajarin konyong nih baru bisa new trick gitu loh. Jadinya ya oke, kalau generasi kita sekarang yang generasi tua yang susah dibilang oke lah, bagaimana lagi. Tetapi kan kita bisa mendidik generasi yang baru loh, supaya nggak terjadi seperti itu lagi. Betul. Dan solusi, Bli. Nggak mungkin kita cuma dikasih edukasi tapi tidak ada solusi kan. Jadinya harus ada solusi. Sama dengan sampah sekarang di Bali di mana? Ada solusinya nggak? Nggak. Numpuk kan? Numpuk. Ya seperti TPA itu. Suwung. Karena mungkin terlalu memfokuskan untuk infrastruktur untuk mengundang investor ke Bali. Dan permasalahan yang benar-benar ada di Bali itu belum benar di fix gitu loh. Sudah ada kalau ada event nasional, event internasional seperti World Water Forum, terus sebelumnya IMF, terus sebelumnya lagi apa itu pokoknya yang FF itulah gitu. Itu malah menggerudukkan pemerintah. Saya kan dulu kerja jadi wartawan kan. Gitu. Pokoknya setiap ada event gitu, malah paniknya pemerintah pusat terutama. Pemerintah daerah panik masih kayak caranya gitu mengakali TPA Suwung nih. Dari dulu tuh cuman diakali aja sama sebenarnya pemerintah kita, bukan diselesaikan solusi, diakali, dikamuflase dengan cara menutup dari arah pesawat itu kan pangsaruan kena sampah tutup pang seolah-olah tuh nggak kelihatan sampah gitu. Ada lucunya lagi, saya waktu ini beli kan surfing saya di Brawo ini. Ya padahal saya nggak tahu siapa yang punya gini itu ya. Kan ada got sana yang pas turun dari Pantai Brawo, ada stairsnya dikit tuh. Saya kan sering surfing sana. Airnya kan bau sana beli dari got itu, dan sebelahnya kan beach club itu. Beach club terkenal ya gitu ya. Saya lihat di sana itu, tahu apa diakalin, dipakai tahu untuk kamar mandi itu. Yang apa namanya kayak itu loh. Oh ya. Apa namanya? Untuk pengharum tuh. Pengharum. Itu digantung di gotnya, Bli. Itu digantung di gotnya supaya air itu nggak bau ke pantainya. Kan banyak orang-orang selfie sana sore-sore. Oh gitu. Tetap aja bau. Masa dikasih kapur barus apa namanya? Kan gimana ya? Ketawa saya lihat itu loh. Soal pencemaran lingkungan juga karena penegakan aturan juga sebenarnya. Dalam aturan tuh ada katanya ini. Menurut info yang saya dapat itu syaratnya harus ada setiap restoran atau apa usaha itu harus ada apa namanya penyaringan untuk limbah itu. Itu sama sekali tidak ada semua. Ya, itu dipakai untuk lahan cuan juga oleh oknum-oknum. Oh Pak, ini Pak nggak ada ini. Oh ya udah bayar sekian, oke. Gitu. Dan kasihan sekali kita pariwisatanya dari dulu the best gitu loh, masa sampai seperti itu yang nggak bisa diperbaiki. Itu gitu semua bisa diakalin di Bali lah. Apalagi di Bali itu kita terkenalnya bukan hanya culture kita ya, adat budaya kita, cuma kita juga terkenalnya dari dulu pantai. Orang surfing. Orang surfing ke Bali itu yang dulu kenapa sampai terkenal Bali namanya juga surf paradise. Di mana-mana ada ombak. Tapi ya itu setiap sekarang musim hujan kayak gini, parah sekali. Parah sekali. Wow, penyalatik pantai ya. Dan sekarang paling kita hanya bisa menyalahkan sesama aja. Sampah kiriman ini gini. Memang ada sampah kiriman, tapi itu juga sampah dari kita juga gitu loh. Jangan kita terlalu egois bilang munafik kali bilang bukan sampah kita. Kenyataannya banyak yang buang sampah sembarangan. Ya, itu dah makanya. Dari dulu bahasanya kan pemerintah, itu buat sampah kiriman dari Jawa. Bukan semua. Coba kalau lihat itu. Ya. Yang terus gitu kan pola pikir, itu kita dapat sampah kiriman terus gitu. Saya waktu ini hampir di jalan Berkelahi,
karena masalah sampah ini. Mungkin Saya kan naik motor nih, ada dah mungkin transportasi, nggak tahu transportasi apa itu. Twing gitu botol dari gininya, mobilnya nih. ya botol kopi itu loh, kopi apa gitu. Sambil kan nih lupa sampah, dimarahin saya. Nyanci gitu, orang cacang kena gitu. Padahal saya maunya hasil ini lupa sampahnya gitu. Padahal sebenarnya saya bukan itu, saya ngawak untuk sampah loh. Sebenarnya saya mau ngasih tahu, nih sampahnya lupa tadi sana gitu. Nyanci, cang kena gitu. Keras jiwana gitu. Padahal itu orang Bali loh gitu loh. Masa segitunya kita yang percaya dengan dengan nak ngorin dan gitu-gitu. Makanya yang tuh sing ngorin ngai konten dengan cara bicara aja. Lebih baik saya bikin konten itu lucu gitu loh. Betul. Ya. Itulah konten-konten pertahankan itu bagus itu konten gaya-gaya konten begitu. Sekarang soalnya nyuruh orang gini-gini siapa juga saya kan. Ya. Kalau bikin lucu kan jadinya orang ketawa tapi ada pesan. Ya, ada pesan. Ya, itulah. Bagusan gitu beli daripada kita nego langsung kelihatan seperti gini lah. Ya. Disalahartikan. Ya, salah-artikan. Makanya podcast Bali kan gede biasa liu kan ben kangen lah ku ben kau aku ben mucikari ta. Mucikari ku benyah ada kene beli. Kayak banyak gitu. Jadi ini benyah ada mana dah saya ngerti. Gitulah. Agat yang penting hidup udah benyah beli. Konten boleh benyah. Konten saya kan benyah hidup jangan. Astung karar aku sampai usia monehna sing tan kena narkoba. Jangan sampai seperti narkoba, kalau rokok cara kereta api. Oke Bli, terima kasih Bli. Terima kasih banyak Bli sudah mengundang saya ke sini nih. Dia nak pado kan teman ngobrol kan. Undang-undang arago pangpesu, nak beli pangpesu gitu. Bukan kita ini bukan menyinggung atau bukan. Jadi tujuannya tidak ada untuk menyinggung siapapun. Jadi kita cuman ingin mendiskusikan apa yang permasalahan saat ini realita yang ada di Bali. Tidak. Oke Bli. Thank you Bli. Pokoknya semangat terus. Makasih. Meskipun kita ada di era yang banyak. Jangan sampai hidup kita ikut banyak. Oke, kita tutup Bli. Suksma. Om Santi. Om Santi.